Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan pemirsa semua masalah, yaitu cara agar kita tidak diketok harga saat berada di bengkel ya, baik bengkel mobil maupun motor. Sekali lagi disclaimer ya, saya dalam kesempatan ini tidak bermaksud untuk memihak kepada konsumen, juga tidak bermaksud untuk memihak kepada produsen, dalam hal ini tukang bengkel. Tapi yang saya inginkan adalah mari masing-masing pihak memiliki win-win solution ya, saling enak. Jadi antara mas-mas yang bekerja di bengkel maupun om-om yang pemilik bengkel juga mendapatkan keuntungan yang fair, yang wajar sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan dan juga modal, baik itu spare part dan lain sebagainya yang mereka tawarkan. Tetapi di sisi lain juga konsumen mendapatkan harga yang wajar ataupun harga yang pantas saat menggunakan jasa atau servis atau pelayanan mereka, maupun apabila mengganti spare part ataupun komponen-komponen dalam kendaraannya. Sehingga sesungguhnya apabila ini tercapai dalam jangka waktu yang di dalam jangka waktu yang panjang, masing-masing akan diuntungkan, sehingga bisnis ini akan berkembang. Antara bisnis servis atau bengkel mobil juga konsumen yang menggunakannya akan puas dan akan terus berkembang seperti itu. Jadi sekali lagi kami tidak bermaksud untuk memihak kepada siapapun ya, tapi ini mari kita dudukkan permasalahannya kepada porsinya masing-masing, permasalahan yang sangat adil seperti itu. Yang pertama memang untuk tukang bengkel yang ini sekali lagi oknum ya, tidak semua tukang bengkel, masih banyak dari bengkel-bengkel kita mobil motor yang sangat jujur, sangat baik pelayanannya. Tapi di sini bolehlah kita masukkan yaitu oknum ya. Oknum dari tukang bengkel ini motifnya pertama sengaja memang dibongkar dulu, mobil ataupun motor kita nih dibongkar habis dengan maksud ingin melihat penyakitnya. Tetapi apabila sudah dibongkar, biasanya kan kita sebagai konsumen jadi serba salah ya, ketika mobil kita atau motor kita sudah dibongkar sedemikian rupa. Kita sendiri juga sudah memakan waktu cukup lama. Begitu bengkel menawarkan bahwa ini harus diganti dan juga dengan biaya spare partnya sekian, ongkos gantinya sekian, kita cenderung berada pada posisi yang lemah ya, dalam artian maju kena mundur kena. Ini mau diganti juga ternyata oleh oknum ini kena getoknya cukup mahal. Kalau nggak jadi diganti, dirapiin lagi juga sudah nanggung, bahkan kena biaya tanpa menghasilkan apa-apa. Dan apabila rusak terus pulang naik apa, sedangkan mobil nggak beres, yang akhirnya motif dengan sengaja dibongkar ini akhirnya menjadi motif yang ampuh, karena biasanya si pemilik kendaraan atau kita sebagai konsumen yang menserviskan kendaraan kita di sana mau tidak mau dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena
mobil kita, mesinnya sudah dalam keadaan terurai atau terbongkar, sehingga mau nggak mau akhirnya kita cenderung sekian persen pasti mengiyakan untuk ya sudahlah, walaupun mahal ini tapi mau gimana lagi. Ada perasaan tidak enak, ada perasaan juga malu, ada perasaan juga ini sudah waktu sudah banyak tersita, mau cepat selesai dan lain sebagainya. Nah ini motif yang pertama ya. Kemudian modus, sekali lagi ini modus yang dilakukan oleh tukang bengkel. Sekali lagi ini oknum ya, mungkin masih banyak tukang-tukang bengkel yang beliau-beliaunya yang sangat jujur, sangat rajin dan berjasa, sangat banyak berjasa kepada konsumen. Tetapi ini memang kita harus juga tidak bisa dipungkiri ada oknum-oknum ya. Di setiap profesi, setiap usaha pasti ada oknum-oknum, termasuk bengkel ini, bengkel kendaraan. Nah ini yang harus kita waspadai. Tetapi jangan sampai pemirsa memukul rata ya, masih banyak tukang bengkel yang baik-baik dan soleh. Yang kedua adalah main harga. Main harga di spare part. Nah ini juga sering kita temui, harganya dibikin 3 kali lipat, 4 kali lipat. Mungkin kalau masih 1,5 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat, kita masih maklum lah. Dalam artian mereka kan juga harus ada profit dari spare part itu, karena spare part itu harus dibeli harus menggunakan orang, menggunakan ongkos, ada biaya komponen, biaya transportasi di situ, ada komponen untuk mengangkut dari agen ke bengkel mereka, ada biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang dimainkan dengan harga yang tidak wajar, dimana kadang-kadang konsumen yang tidak begitu mengerti masalah harga spare part ini akhirnya menjadi dalam tanda kutip agak tertipu gitu ya, agak tertipu oleh tukang bengkel, oknum bengkel mobil ini. Nah, disinilah kalau yang pertama tadi motifnya adalah sengaja dibongkar dulu. Nah, yang ini adalah main harga di spare part. Disinilah kita harus juga sedikit banyak browsing lah. Kita lihat kan sekarang banyak harga di online, baik di toko online ataupun di Google dan lain sebagainya. Paling nggak kita bisa tahu range harganya ya, dari suatu komponen atau spare part. Jadi tidak tertipu terlalu banyak lah. Tapi kalau memang range harganya agak naik sedikit dari harga yang memang beredar di online ataupun di internet, di Google, ya itu wajar ya, karena ada biaya ongkir dan lain sebagainya. Kita pun kalau beli di online pasti juga di samping harga yang tertera juga akan dikenakan juga biaya ongkir ke lokasi rumah kita, kecuali kita dapat program bebas ongkir ya, atau belanja online bebas ongkir dan lain sebagainya. Nah ini juga, jadi kalau tadi yang sengaja dibongkar dulu mesinnya, kita bisa menanyakan lagi sebenarnya apa, dikonfirmasi dulu, jangan pasrah aja untuk dibongkar seperti itu. Harus ini bagaimana, kira-kira harganya berapa ya kan, terus kira-kira kerusakannya apa. Wah belum tahu karena kita ini, tapi kemungkinannya apa, kan bisa ini ada 3 kemungkinan. Ya udah, kalau kemungkinan pertama rusak ini biayanya berapa, kalau mungkin yang terjadi adalah kemungkinan kedua rusak ini biayanya berapa, dan juga seterusnya ya. Nah yang kedua, yang spare part ini, tips dari saya ya, kita harus pintar-pintar lihat harganya. Nah yang selanjutnya yang sering dilakukan oleh bengkel mobil ya, untuk menggetok harga adalah biaya pasang di markup terlalu tinggi ya. Ini juga memang
tidak ada standar khusus ya untuk biaya pasang ini. Kalau kita masang atau mengganti-ganti atau menyervis di bengkel resmi, luar biasa mahalnya, ya kan? Tetapi setelah itu kan makanya kita mencari bengkel-bengkel yang non resmi atau swasta untuk menekan harga. Ya kalau ternyata di bengkel ini juga oknum bengkel markup begitu tinggi, apa bedanya kita untuk menyervis di bengkel resmi ya, daripada di bengkel swasta pun kenanya cukup tinggi, sehingga lebih baik kita menyervis di bengkel-bengkel yang resmi gitu. Jadi ini yang ketiga adalah bermain di biaya servis atau biaya pemasangan yang di markup terlalu tinggi ya. Ini juga harus diketahui oleh pemirsa ya. Standar harganya untuk mengganti komponen A itu berapa, untuk membongkar dan memasang komponen B itu berapa. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian modus selanjutnya dari oknum bengkel ini ya, yaitu dia memakai atau memasangkan ke kendaraan kita komponen KW, tapi yang ditagihkan ke kita adalah harga yang ori, tentu saja yang sangat berlipat ganda. Ini juga dia bermain di sini. Jadi sebenarnya komponen yang dipasangkan di kendaraan kita itu komponen KW1, KW2, bahkan KW3. Tetapi pada saat kita membayar bonnya adalah yang tertera adalah harga original ya dari komponen tersebut. Inilah di sini dibutuhkan kemampuan kita untuk membedakan mana komponen yang benar-benar asli ori, yang memang keluaran dari pabriknya, atau yang KW1, KW2, KW3. Dan juga perlu kita juga perlu pengetahuan tentang harganya ya, sehingga ini tidak menjadi objek kita untuk digetok harga saat di bengkel mobil, sehingga kita tetap nyaman atau ramah di kantong dalam menyervis kendaraan kita. Memang kelihatan banyak sekali ya komponen-komponen yang harus diketahui ya. Kita harus mengerti mesin ya kan, kemudian harus tahu standar biaya pasang, kemudian harus tahu jenis-jenis spare part yang asli dan bukan, dan juga harus tahu range harganya. Ini memang banyak terjadi di bengkel-bengkel, gimana misalnya yang menjadi konsumennya adalah orang yang memang sangat awam sekali masalah mobil, seperti ibu-ibu ataupun ya wanita, mbak-mbak, atau yang mas-mas yang masih belum berpengalaman masalah mobil, atau memang profesi-profesi tertentu yang memang dia tidak paham sama sekali dengan otomotif, hanya paham untuk menggunakannya ya. Nah ini juga jadi rawan untuk ini. Tapi apabila orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang mesin, tentang spare part, ini sulit untuk dalam tanda kutip ditipu ya, karena memang dia pengetahuannya sudah tinggi dan juga sangat akrab dengan bengkel mobil. Demikianlah pemirsa, ini video tentang cara agar tidak diketok harga saat di bengkel mobil. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.